Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, pabrik asam sulfat smelter di Gresik, Jawa Timur terbakar dan memicu ledakan. Pemirsa, dari video yang Anda saksikan terlihat kobaran api yang membakar sebuah bangunan yang disertai dengan ledakan. Kejadian ini terjadi di pabrik asam sulfat smelter di Gresik, Jawa Timur, pemirsa. VP Corporate Communication PT FI Katri Krisnanti melalui pesan singkat menyatakan bahwa kebakaran disertai ledakan itu diketahui terjadi pada Senin petang sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Tim tanggap darurat PT FI hingga saat ini berupaya melakukan pemadaman. Kami informasikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sekarang kontainer rapi mulai lah kok meledos sih lo. Balik repot loh. Repot kobongan. Halo. Pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Belinda Firda dari Gresik, Jawa Timur. Belinda, bagaimana upaya pemadaman api di sana? Apakah hingga saat ini masih ada suara-suara ledakan, Belinda? Eva dan pemirsa, selamat malam. Saat ini saya berada di depan pintu masuk dari kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur atau JP. Karena memang berdasarkan keterangan dan juga informasi yang kami dapatkan dari SPV Security kawasan dari JP ini, tim media ini tidak diperkenankan untuk masuk selama proses pemadaman. Karena sampai saat ini proses pemadaman masih berupaya dilakukan. Dan baru saja ini tadi sekitar pukul 21:10 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam lewat 10 ini baru saja ada tambahan armada pemadam kebakaran yang dikirim langsung dari kota Surabaya, dan ini tadi merupakan mobil pemadam kebakaran dengan jenis Bronto Skylight atau ini yang bisa menjangkau gedung-gedung tinggi dan bisa mencapai kira-kira tingginya 100 meter baru saja tiba. Dan kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang secara keseluruhan ada 8 mobil kebakaran, pemadam kebakaran yang akhirnya dikerahkan dalam upaya untuk memadamkan kobaran api. Karena tadi sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat berdasarkan video yang beredar, Eva dan juga pemirsa, ini sempat terjadi kebakaran di salah satu pabrik asam sulfat smelter di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Dan memang benar sudah terkonfirmasi dari VP Corporate Communication Katri Krisnanti yang menyebutkan bahwa dalam insiden kebakaran dan memang sempat terdengar beberapa kali ledakan ini tidak ada korban jiwa, namun ini memang menyebabkan aktivitas sempat terhenti karena menimbulkan kepanikan para pekerja yang tadi langsung berdasarkan gambar juga langsung dibawa menggunakan armada bis untuk menjauhi dari area yang kebakaran tersebut. Dan memang tidak hanya mobil pemadam kebakaran, tadi juga tampak dari gambar yang kami terima dari informasi juga dari warga sekitar, ada sejumlah ambulan juga yang memasuki area dari JP. Dan saat terjadi kebakaran ini juga ada 2 ambulan yang standby di sekitar dari kawasan yang kebakaran.
hingga saat ini kami masih mencoba untuk mengkonfirmasi bagaimana kondisi di dalam, apakah kami nanti tim media sudah diizinkan masuk, karena memang hingga saat ini diinformasikan kondisinya masih belum aman untuk radius tertentu. Dan ini jaraknya kalau bisa saya gambarkan Eva dan juga pemirsa, saya tempat melaporkan saat ini jaraknya cukup jauh untuk menuju dari titik area kebakaran, berkisar jaraknya 7,2 km dan membutuhkan waktu kira-kira 15 hingga 20 menit untuk menuju dari area smelter tersebut, sehingga kami masih mencoba untuk mengkonfirmasi pada tim keamanan apakah kami nantinya diizinkan untuk masuk. Namun hingga saat ini memang tampak cukup gelap sehingga kami tidak bisa melihat apakah masih ada asap yang membumbung tinggi. Kemudian di sini juga berdasarkan keterangan dari warga tadi sempat tercium bau yang cukup kuat begitu. Namun saat ini saya berada di sini tidak mencium bau khas atau bau menyengat begitu. Hanya saja kami masih mencoba untuk melakukan konfirmasi agar kami nanti bisa mendapatkan informasi dari dalam apakah api ini sudah berhasil dipadamkan. Eva. Belinda, tadi dari video yang beredar, video yang kami terima, kebakaran membuat pekerja yang mengenakan seragam ini berhamburan. Boleh ditampilkan teman-teman, tadi ada visualnya berikut ini. Pekerja yang mengenakan seragam lapangan berhamburan menyelamatkan diri dan mereka dievakuasi untuk menjauh dari lokasi. Bagaimana Belinda upaya penyelamatan dan evakuasi pekerja? Ya Eva dan juga pemirsa, karena memang berdasarkan keterangan yang kami terima ada upaya tanggap cepat darurat yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga hal ini yang akhirnya disampaikan oleh VP Corporate Communication tidak ada korban jiwa. Karena berdasarkan gambar dan juga video yang beredar, ini seluruh pekerja langsung dilakukan evakuasi menggunakan bis. Nah Eva, kalau bisa saya gambarkan bahwa memang di kawasan ini rata-rata seluruh pekerja untuk masuk di area pabrik mobil kendaraan khusus, yaitu salah satunya bis, sehingga dalam proses produksi kemudian para pekerja apabila memasuki area ini harus menggunakan mobil khusus. Dan memang kalau berdasarkan keterangan juga yang kami dapatkan Eva dan juga pemirsa, bahwa pabrik ini baru saja beroperasi belum 1 bulan lamanya, sekitar 2 minggu, dan ada peristiwa insiden kebakaran dan juga sempat terjadi ledakan. Eva dan juga pemirsa, ini tampak ada tambahan lagi armada mobil pemadam kebakaran dari Kota Surabaya yang dikirimkan sedang memasuki area dari kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur, sehingga ini dapat dipastikan kalau tadi informasi yang kami dapatkan ada 8, ini diperkirakan masih akan terus bertambah armada yang dikirimkan untuk mempercepat proses pemadaman di dalam. Karena memang tidak hanya dari Kota Surabaya, namun juga tadi mobil pemadam kebakaran dikirimkan dari Gresik dan juga dari industri-industri yang lainnya. Dan untuk saat ini memang informasinya seluruh pekerja sudah dilakukan evakuasi. Eva. Iya, pemirsa, betul seperti yang disampaikan oleh Belinda bahwa baru beroperasi sekitar 2 pekan ya Belinda, karena pabrik asam sulfat smelter PT Freeport Indonesia di KEK Gresik atau kawasan ekonomi khusus Gresik baru diresmikan Presiden Joko Widodo 23 September lalu. Belinda, apakah sudah ada keterangan resmi juga terkait dengan penyebab pasti kebakaran dan ledakan tersebut? Eva dan juga pemirsa, kami masih mencoba komunikasi dan juga mengkonfirmasi, namun hingga saat ini dari pihak perusahaan smelter ini masih belum memberikan jawaban. Namun memang saat ini masih dilakukan fokus untuk memadamkan dan juga menyelamatkan para pekerja agar kebakaran ini tidak semakin meluas, sehingga sampai saat ini untuk kronologi kemudian apa yang menyebabkan kebakaran dan juga sempat terdengar ledakan ini kami masih belum mendapatkan informasinya. Eva. Baik, Belinda, tadi Anda menyampaikan bahwa armada pemadam kebakaran masih terus berdatangan, ya terus dikerahkan. Artinya total berapa armada pemadam kebakaran yang dikerahkan dari Gresik maupun dari bantuan dari Surabaya? Eva dan juga pemirsa, terkait berapa jumlah mobil pemadam kebakaran, tadi kami mendapatkan konfirmasi sore hingga sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat ini ada 8 armada, namun sekitar pukul 9 kemudian baru saja juga baru tiba ada 2 tambahan, berarti ini artinya total ada 10 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan. Namun untuk informasi pastinya kami juga masih mencoba untuk konfirmasi berapa total jumlah keseluruhan. Namun menariknya bahwa percepatan yang dilakukan
oleh perusahaan smelter yang mengalami kebakaran ini juga mendatangkan mobil pemadam kebakaran khusus Bronto Skylight yang memang tadi di awal sudah saya sampaikan, mobil pemadam ini adalah mobil pemadam khusus yang bisa menjangkau gedung-gedung tinggi hingga maksimal tingginya kira-kira 100 meter ini bisa dijangkau oleh mobil kebakaran ini. Eva dan juga pemirsa, barusan juga melintas ada mobil kepolisian yang memasuki kawasan ekonomi khusus Gresik atau JP ini yang dimungkinkan akan melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut untuk menyelidikan bagaimana dan apa sebenarnya yang menyebabkan kebakaran ini terjadi. Namun memang kalau bisa kita gambarkan Eva dan juga pemirsa, karena di kawasan ekonomi khusus Gresik ini areanya sangat luas sehingga yang ada di dalam ini tidak hanya satu pabrik saja atau hanya satu perusahaan saja, ada beberapa perusahaan dari perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi dan tampak memang tidak berdampak signifikan begitu ya. Masih ada lalu lalang pekerja yang memasuki area dari kawasan ekonomi khusus Gresik ini. Namun hingga saat ini kami tim media belum juga mendapatkan izin untuk memasuki area yang terbakar, yakni salah satu smelter di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan proses konfirmasi kepada tim keamanan ini tadi sempat terjadi cukup alot begitu, karena kami mencoba untuk konfirmasi sempat mendapatkan penolakan, namun karena memang alasan pertimbangan dari keamanan, karena tadi kita juga melihat dari gambarnya ini kebakaran cukup besar dan api cukup tinggi, kemudian asap tebal warna hitam ini masih membumbung cukup tinggi. Hal inilah yang akhirnya menjadi alasan dari perusahaan dan juga tim keamanan melarang tim media untuk masuk. Dan jadi hal ini yang akhirnya menyebabkan kita masih belum mengetahui pasti bagaimana kondisi terkini untuk proses upaya pemadaman di dalam titik kebakaran tersebut. Eva. Baik, Belida, nanti kami akan kembali bergabung dengan Anda. Tetapi kami harus jeda dulu, pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.